Hola amigos parantos kumaha damangos. Pada video kali ini Mimin akan membawakan sebuah anime bergenre samurai dan ninja berjudul Brave 10 yang menceritakan tentang dikumpulkannya 10 pendekar hebat yang harus menjalankan misi dengan seorang gadis. Misi apakah yang harus mereka selesaikan? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Anime ini bercerita tentang seorang samurai bernama Kirigakure Saizu yang gak sengaja bertemu seorang gadis berambut putih bernama Izanami di hutan. Begitu melihat Izanami yang acak-acakan, Saizu langsung tahu kalau gadis itu sedang dikejar seseorang. Dan maka dari itu Saizu bersiap pergi dan gak mau terlibat masalah. Dan bener aja, karena Izanami ternyata sedang dikejar 3 orang ninja yang bilang jika mereka akan membunuh Saizu juga karena udah terlanjur terlibat. Tapi nggak diduga, Saizu sangat kuat karena bisa menghabisi ketiga ninja itu dalam satu kali serangan aja. Melihat itu, Izanami pun meminta perlindungan pada sang samurai untuk pergi ke sebuah tempat bernama Shinsu Ueda. Tapi si Saizu ini adalah tipe orang yang malas ikut campur masalah orang lain. Izanami nggak menyerah membujuk Saizu dan berkata jika ia akan mentraktir makan sang samurai. Yang ternyata saat itu Saizu sedang kelaparan dan dengan mudahnya ia pun menerima tawaran Izanami. Mereka pun lalu makan berdua dan di sana Izanami mengejek Saizu dengan bilang Saizu itu adalah samurai miskin karena bisa disuap hanya dengan semangkuk mie. Izanami lalu berkata jika saat Saizu menyelamatkannya tadi ia tahu kalau Saizu pasti mau membantunya. Maka dari itu ia berani meminta tolong pada Saizu. Lagi pula Izanami merasa jika Saizu adalah orang yang baik. Keduanya pun lalu bersiap pergi dan Saizu agak terkejut begitu melihat ikat rambut yang dipakai Izanami. Keduanya akhirnya sampai di Shinsu Ueda dan karena itu Saizu pun bersiap pergi tapi Izanami mencegahnya dan minta ditemani sebentar lagi. Karena ia ingin masuk ke benteng yang ada di Shinsu Ueda. Saizu dan Izanami lalu didatangi seorang ninja di mana ia langsung bertarung dengan sang samurai. Ninja itu lalu mengenalkan dirinya yang bernama Sasuke Sarutobi, pemimpin ninja Koga yang melayani Sanada. Keduanya pun kembali bertarung dan Sarutobi lalu menggunakan sebuah teknik daun di mana Saizu yang terkena daun-daun itu langsung terjatuh. Namun saat Sarutobi menusuk tubuh lawannya itu, Saizu menggunakan teknik pergantian menjadi sebatang kayu. Sarutobi yang mengira kalau Saizu penjahat lalu bertanya untuk siapa Saizu bekerja. Namun Saizu menjawab jika ia nggak bekerja untuk siapa-siapa. Hingga pertarungan keduanya dilerai oleh Izanami. Izanami lalu bilang jika kedatangannya ke sana untuk mencari seorang pria bernama Sanada Yukimura. Dan karena kata-kata Izanami itu, Sarutobi pun membiarkan kedua orang tersebut memasuki istana. Sanada Yukimura lalu menemui keduanya bersama salah seorang anak buahnya. Ia lalu bertanya apa Izanami berasal dari kuil Izumo dan memintanya menceritakan apa yang udah terjadi. Izanami lalu bercerita jika kuil Izumo udah menjadi lautan api. Dan semua orang di kuil itu kecuali dirinya nggak berhasil selamat. Dan yang melakukan itu adalah seorang ninja. Setelah bercerita, Sanada Yukimura dengan kejamnya berkata jika ia nggak berniat ikut campur dalam dendam Izanami. Dan kemudian ia pun pergi begitu aja. Dan karena kata-kata dari Sanada Yukimura itu, Izanami pun lalu menangis di hadapan Saizu. Saizu pun berniat meneruskan perjalanannya, namun Izanami terus mengikuti sang samurai, karena ia kini gak punya tempat untuk dituju lagi. Saizu mencoba mengusir Izanami karena gak mau terlibat masalah lagi. Namun gadis itu mengancam ia akan tidur di hutan agar serigala memakannya. Mendengar itu, Saizu bilang ia nggak peduli pada Izanami, tapi tiba-tiba keduanya diikat rantai oleh kelompok ninja yang Saizu hajar di awal scene tadi. Beruntung, beberapa ninja dijatuhkan oleh seseorang yang ternyata adalah Sanada Yukimura dan Sasuke Sarutobi yang datang ke sana. Sanada lalu berkata jika ia sengaja berbicara seperti tadi untuk memancing musuh-musuhnya keluar dan juga ingin melihat kekuatan si Saizu.
Saizu langsung menunjukkan jurus rahasia bernama cahaya kilat yang bisa menebas beberapa ninja dengan sangat cepat. Izanami yang terkena darah dari para ninja lalu mengamuk hingga dari ikat rambutnya keluar bulatan hitam yang membantai semua ninja yang tersisa. Karena kekuatan misterius dari Izanami itu, pohon-pohon di sekitarnya terlihat menjadi layu. Saizu lalu bertanya pada Sanada apa ia tahu tentang kekuatan Izanami tadi. Tapi Sanada nggak menjawab itu dan cuma bilang jika ia akan menjaga Izanami. Saizu pun lalu bersiap pergi, namun Izanami meminta pada Sanada agar Saizu diterima bekerja pada Sanada Yukimura. Saizu nggak suka dengan Izanami yang berkata seenaknya dan kemudian bertengkar dengan gadis itu. Namun Saizu akhirnya menuruti kemauan Izanami yang memaksanya. Setelahnya, Sanada berbincang dengan anak buahnya yang bernama Rokuro, di mana keduanya tahu kalau kekuatan Izanami tadi bisa mengirimkan apapun ke dalam kegelapan. Dan orang yang mengendalikan kekuatan itu tentu akan memerintah dunia. Setelahnya, Sanada berkata jika ia harus memberi pelajaran pada seseorang, namun untuk melakukannya ia membutuhkan 10 pendekar yang hebat. Rokuro lalu menyadari jika ada seseorang yang sedang menguping dan menyerang orang itu dari jarak jauh. Yang ternyata itu adalah Saizu yang berkata ia seperti dipukul terkena kekuatan Rokuro tadi. Saizu begitu penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Sanada Yukimura sampai-sampai mengumpulkan para pendekar. Shin lalu berpindah ke sebuah tempat di mana Hanzo ninja yang membakar kuil Izumo diperintahkan oleh tuannya untuk cepat menangkap Izanami. Sementara Saizu yang sedang berjalan-jalan di Ueda gak sengaja melihat seorang gadis mandi. Dan gadis itu yang menyadari kehadiran Saizu lalu bisa mengubah air sungai menjadi es dan langsung menyerang si samurai. Tapi ternyata Saizu dan gadis bernama Ana itu saling mengenal satu sama lain karena mereka adalah teman sejak kecil. Dan gak diduga jika si Ana ini pun bekerja pada Sanada Yukimura. Gak lama Sanada dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang perbatasan yang Ana jaga. Ana pun lalu bercerita tentang ular besar yang belakangan ini muncul di sana. Karena itu, Sanada bilang mereka nggak bisa melangsungkan festival yang akan mereka laksanakan dengan tenang. Saat festival sedang berlangsung, Seizu dan Ana pergi untuk menghabisi ular tersebut. Dan gak diduga, Izanami ternyata mengikuti keduanya. Karena kedatangan Izanami, Ana memilih pergi meninggalkan Seizu hingga gak lama Izanami merasakan sesuatu yang menakutkan dari dalam hutan. Dan bener aja saat keduanya memasuki hutan itu, mereka langsung diserang oleh seekor ular besar. Saizu mencoba membawa Izanami kabur tapi mereka malah terkena sabetan oleh si ular. Dan gak lama Saizu menyadari sesuatu saat melihat mata ular itu yang ia bilang ada seseorang yang mengendalikannya. Saizu pun berhasil menusuk mata sang ular namun tiba-tiba ular itu meledak. Saizu dan Izanami lalu terjebak di dalam reruntuhan dan di sana Izanami kembali mengingat saat pertama kali Saizu menyelamatkannya. Dan sejak saat itu Izanami menganggap jika Saizu adalah cahaya dalam hidupnya. Gadis itu pun bercerita jika sejak kecil ia nggak memiliki orang tua karena sejak bayi Izanami ditemukan di tangga kuil Izumo dan sejak saat itu kepala kuil lah yang mengurusnya. Namun karena kepala kuil udah tewas sekarang cuma Saizu lah orang yang bisa Izanami andalkan. Saizu lalu menggunakan pedangnya dan berhasil membuat jalan keluar. Tapi kemudian mereka melihat asap dari istana Sanada yang saat itu sedang diserang oleh musuh. Yang gak lain adalah perbuatan Hanzo dan anak buahnya yang datang mencari Izanami. Sarutobi yang sedang menjaga perbatasan pun akhirnya tahu jika ular-ular besar yang muncul hanya sebuah pengalihan. Ia yang sedang melawan salah satu ular lalu didatangi seorang gadis bernama Okatsu yang mengaku jika ialah yang udah mengendalikan para ular dan memasang peledak di dalamnya. Sarutobi pun mulai menyerang namun bagian tubuh Okatsu yang ia tebas bisa mengeluarkan ular yang lalu menggigit si Sarutobi. Sarutobi yang terkena racun hampir aja terkena serangan ular besar beruntung Ana tiba di sana tepat waktu. Ana mencoba menyerang Okatsu namun Sarutobi menghalanginya karena pria itu menganggap Ana yang adalah ninja dari Iga adalah musuhnya yang berasal dari Koga. Sarutobi pun melanjutkan pertarungan dan ia mengurung Okatsu ke dalam hutan karena Sarutobi ini bisa mengendalikan para hewan. Kembali ke istana di mana semua tempat di sana udah dipenuhi oleh asap. Izanami yang terpisah dari Saizu lalu berhasil ditemukan oleh si Hanzo.
Namun sang samurai lalu datang dan langsung bertarung dengan Hanzo Hattori. Sementara itu, di tempat lain Sanada dan Rokuro berhasil ditangkap oleh anak buah Hanzo. Tapi dengan kekuatan uniknya, Rokuro bisa menjatuhkan dua ninja sementara sisanya dikalahkan oleh Sanada Yukimura. Kembali pada Saizu, di mana si Hanzo tahu kalau si Saizu ini ternyata adalah seorang ninja jenius legendaris dari Iga. Namun Saizu lalu terkena serangan Hanzo dengan sangat telak. Hanzo mencoba membawa Izanami, namun Saizu bisa bangkit kembali dan akhirnya bisa mengenai tubuh si ninja jahat. Gak lama, Ana dan Sarutobi pun tiba di tempat itu dan karena merasa kalah jumlah, Hanzo pun akhirnya melarikan diri. Karena penyerangan itu, banyak korban berjatuhan di pihak Sanada Yukimura. Walau begitu, ia bilang berkat Saizu, mereka mampu mencegah pria bernama Iyasu mengambil Izanami. Sanada lalu berkata ia ingin Saizu melakukan sesuatu untuknya, yaitu membawa Izanami kembali ke Izumo. Saizu berkata apa itu nggak terlalu aneh membawa kembali Izanami ke tempat berbahaya. Ia nggak ada sopan-sopannya sama Sanada Yukimura, bahkan memanggil pria itu dengan sebutan Pak Tua hingga membuat salah satu anak buah Sanada marah. Sanada lalu mengenalkan pria bernama Kakei itu pada Saizu yang selama ini Sanada perintahkan mencari tahu alasan kenapa Izumo diserang. Kakei lalu memberitahu jika para penjahat tetap berada di Izumo setelah kuil itu habis terbakar dan karena itu Sanada mengambil kesimpulan jika orang-orang tersebut belum menemukan apa yang mereka cari di kuil Izumo. Dan karena itu ia mengutus Saizu mencari tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Izanami lalu ikut masuk ke ruangan dan bilang ia setuju kembali ke Izumo. Keesokan harinya saat Saizu dan Izanami akan berangkat, ternyata Sanada menyuruh Kakei menemani keduanya. Malam harinya saat beristirahat, Kakei membahas tentang 10 pendekar yang akan dikumpulkan oleh Sanada Yukimura, di mana Sarutobi, Rokuro, Ana, Saizu, dan Izanami adalah beberapa pendekar yang udah berhasil ia kumpulkan. Kakei nggak aneh jika Kaizu, Sarutobi, Ana, dan Rokuro masuk ke dalam daftar itu, tapi ia heran mengapa Izanami jadi salah satu dari mereka juga. Saizu lalu berpikir Sanada pasti melakukan itu karena kekuatan misterius yang pernah Izanami tunjukkan. Keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan, mereka melihat seorang gadis yang terduduk di sebuah pohon. Gadis itu lalu bilang jika kakinya terkilir dan karena itu Izanami memaksa Saizu agar mau membawa gadis tersebut bersama mereka. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan saat sampai di sebuah jembatan, tiba-tiba ada angin yang menyerang dan gak lain adalah perbuatan gadis tadi yang ternyata seorang pria bernama Yuri Kamazuke. Yuri dan anak buahnya lalu mencoba menangkap Izanami, tapi kemudian semua anak buah Yuri ditembak oleh Kakei. Yuri berkata jika Kakei bukanlah orang biasa karena bisa menembak semua anak buahnya dari jarak sejauh itu. Namun saat Kakei mencoba menembak Yuri, pria itu mengeluarkan senjatanya dan membuat angin besar hingga peluru Kakei nggak bisa menembusnya. Saizu pun lalu bisa terbebas dari angin Yuri dan langsung beradu kekuatan dengannya. Tapi si Yuri yang licik memutuskan jembatan hingga Saizu terjatuh ke dalam tebing. Beruntung ia nggak tewas karena terjatuh ke dalam air. Beralih pada Yuri yang mengungkapkan alasannya menangkap Izanami adalah cuma karena ia hobi membunuh. Apalagi ia semakin tertarik pada Saizu yang mati-matian melindungi Izanami. Saizu akhirnya sampai di tempat Yuri di mana pria itu udah menggantung Izanami di sebuah pohon di atas tebing. Saizu lalu memanjat tebing itu dan langsung bertarung dengan Yuri. Gak butuh waktu lama, Saizu pun berhasil mengenai tubuh Yuri dengan pedangnya. Di sana Yuri mengatakan ia tertarik dengan Saizu karena mata si ninja adalah mata orang yang telah melihat kegelapan. Lagi pula Saizu itu bau darah karena udah membunuh banyak orang sama seperti dirinya. Keduanya pun kembali bertarung di mana Saizu lalu menggunakan teknik cahaya kilatnya yang bisa menebas Yuri dengan cepat dan tanpa terlihat. Yuri yang udah gak berdaya pun lalu meminta Saizu untuk membunuhnya. Namun saat Saizu akan melakukannya, Izanami berhasil mencegah hal tersebut. Izanami melakukan hal itu karena ia nggak mau melihat Saizu membunuh dan akhirnya karena Izanami, Saizu pun melepaskan Yuri dan meninggalkannya begitu aja. Keesokan harinya, rombongan Saizu akhirnya tiba di Izumo. Hingga nggak lama, ketiganya menemukan sebuah lambang lingkaran di lantai yang mirip dengan gambar yang Kakei bawa. Melihat itu, Saizu mengingat lambang Yin dan Yang walau terlihat berbeda. Dan karena kata-kata Saizu tersebut, Kakei menyimpulkan kalau mereka harus menggeser lantai di lambang itu hingga membentuk simbol Yin dan Yang. Walau Kakei kemudian gagal melakukan hal tersebut.
Izanami lalu mencobanya dan sambil menggeser lantai ia bingung sendiri dari mana ia bisa melakukan hal tersebut. Hingga nggak lama lambang itu terbuka dan ada jalan rahasia di bawahnya. Ketiganya lalu menuruni tangga namun sesampainya di bawah hanya ada jalan buntu. Izanami melihat ada tulisan di dinding yang ia bilang ditulis dengan bahasa Izumo. Tapi nggak diduga Hanzo kemudian datang ke sana bersama Okatsu. Di sana terbongkar jika sebenarnya barang yang dicari oleh Ieyasu dan anak buahnya adalah jepit rambut Izanami yang bernama Kushimitama, yang pernah diberikan oleh kepala kuil untuk melindungi si Izanami. Okatsu ternyata udah memenuhi ruangan itu dengan banyak ular dan Saizo melarang Kakei menembak karena ular-ular itu bisa meledak. Kakei lalu berhasil ditangkap oleh Okatsu sementara Izanami terpukul saat tahu ikat rambutnya lah yang udah membuat orang-orang di kuil Izumo terbunuh. Saizu lalu bertarung dengan Hanzo dan bisa dijatuhkan. Tapi saat Hanzo akan menghabisi Saizo, hal nggak diduga terjadi karena ada pusaran angin besar yang menyerang si ninja jahat. Dan gak lain itu perbuatan Yuri yang datang menolong Saizo cuma karena ia nggak terima kalau ada orang lain yang membunuh Saizo kecuali dirinya. Yuri menyerang Hanzo tapi dengan gerakan yang sangat cepat si Hanzo bisa menebas Yuri dan menjatuhkannya. Sementara kakek yang tertangkap oleh si gadis ular lalu menembak dirinya sendiri hingga peluru menembus tubuhnya mengenai gadis itu. Tapi anehnya kakek terlihat baik-baik aja. Kembali pada Saizo yang akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Yuri untuk melawan Hanzo, hingga mereka berhasil mengalahkan si ninja jahat. Setelah semua selesai, Izanami pun mengobati Saizo dan yang lainnya, tapi kemudian ada seorang pria yang menunggangi kuda putih menangkap Izanami. Pria itu pun mengenalkan diri dan ia adalah Date Masamune yang kemudian membawa Izanami pergi. Shin lalu berpindah ke kediaman Sanada Yukimura di mana burung pengintai milik Sarutobi memberi pesan jika Izanami udah tertangkap oleh Masamune. Dan karena itu ia mengirim Ana dan Sarutobi untuk membebaskan sang gadis. Berpindah pada Masamune yang sedang berbincang dengan seorang pria di mana ia memberitahu pria itu jika dulu Kashimitama dibuat menggunakan 4 kekuatan dewa. Ia menginginkan kekuatan dari jepit rambut itu karena ingin menguasai dunia dan menulis sejarahnya sendiri. Namun masalahnya nggak semudah itu bisa menggunakan kekuatan Kushimitama, bahkan ia bilang Izanami dipilih memegang ikat rambut itu karena si Izanami punya sesuatu di dalam dirinya. Tanpa Masamune ketahui, ternyata saat itu Ana dan Sarutobi udah berhasil menyusup ke tempatnya. Ana lalu bertarung dengan ninja-ninja anak buah Masamune dan menyuruh Sarutobi pergi membebaskan Izanami. Sarutobi pun berhasil menemukan tempat sang gadis dikurung, tapi masalahnya Izanami menolak untuk kembali ke Ueda. Karena ia nggak mau teman-temannya terluka lagi karena salahnya. Sementara itu, Ana tertangkap oleh para ninja walau sebenarnya ia sengaja melakukan itu untuk mengalihkan perhatian. Hingga kemudian Sarutobi mengirimkan salah satu burungnya, dan karena itu Ana bersiap melepaskan diri. Terlebih, salah satu ninja melakukan kesalahan dengan menyiram Ana dengan air. Yang tentu aja Ana bisa mengubah air itu menjadi es dan kemudian bisa menjatuhkan para ninja. Ana yang tahu kalau Sarutobi udah gagal membujuk Izanami pulang lalu menemui gadis itu. Ana mengajak Izanami pergi dan saat si Izanami menolak, ia berkata kalau Sanada udah memilih Izanami sebagai salah satu pendekar. Dan karena itu Izanami harus ikut berjuang. Izanami menjawab ia nggak bisa melakukan apa-apa karena nggak punya kekuatan. Dan Ana berkata kalau kekuatan bukanlah segalanya karena bisa bergerak maju pun merupakan bukti dari kekuatan juga. Dan karena kata-kata Ana itu, Izanami akhirnya mau kembali pulang ke Ueda. Nggak lama setelah Izanami dan dua ninja udah berhasil kembali ke Ueda, rombongan Saizu pun sampai di sana juga. Sanada lalu mengajak Yuri berbincang di ruangannya dan bilang Yuri nggak bisa menantang Saizu seenaknya karena sekarang Saizu itu bekerja untuknya. Dan karena itu Sanada pun meminta Yuri bekerja dan tinggal di kediamannya juga. Malam harinya Sanada meminta laporan dari kelompok Saizu yang berhasil menemukan tulisan di ruangan rahasia Izumo. Walau mereka nggak bisa membaca tulisan tersebut. Rokuro lalu menggunakan kekuatan di matanya yang bisa melihat kenangan Saizu saat melihat tulisan itu, dan berkat kekuatan itu Rokuro pun bisa menyalin tulisan tersebut yang kemudian dibaca oleh Sanada Yukimura. Setelah para pendekar pergi, Sanada dan Rokuro berbincang mengenai tulisan itu yang katanya tertulis sesuatu yang berbahaya. Keesokan harinya, para pendekar auto terkejut karena Sanada Yukimura dan Rokuro tiba-tiba aja menghilang dari istana Ueda. Bahkan mereka sampai mengira jika keduanya diculik, tapi Sarutobi lalu datang karena ia menemukan surat yang ditinggalkan Sanada, yang ternyata ia bersama Rokuro sedang pergi ke sebuah tempat pemandian air panas, yang bahkan semua pendekar diminta menyusulnya ke sana.
Sesampainya di kota itu, para pendekar berpencar untuk mencari Sanada. Hingga Saizu melihat kakek yang sedang dihajar seseorang. Kakek berkata ia dilempar karena mengingatkan seorang pria yang mencoba kabur saat selesai makan di restoran itu. Dan ternyata yang melemparnya adalah seorang biksu berbadan besar bernama Miyoshi Seikai Nyudo yang bilang kalau ia sedang mencari adiknya. Seizu yang gak mau terlibat masalah berkata ia gak tahu keberadaan adik si biksu dan menyuruhnya pergi. Namun kakek yang berjiwa pahlawan gak memperbolehkan si Miyoshi pergi sebelum membayar makanan dan mengganti kerusakan di restoran. Miyoshi yang gak mau mengganti membuat kakek marah dan bersiap menembak si biksu. Namun Miyoshi bisa membengkokkan senjata kakek hanya dengan tangan kosong aja. Ia bahkan mencoba memukul kakek membuat Saizu marah dan akhirnya bertarung dengan Miyoshi. Saat keduanya sedang bertarung, Yuri datang dan bisa menahan senjata milik Miyoshi, tapi itu cuma bertahan sebentar karena kemudian sang bisu bisa membantingnya. Setelah Yuri, giliran Sarutobi yang datang ke tempat itu. Melihat ketiga pendekar, Miyoshi bahkan gak gentar dan malah meminta mereka menyerang bersama-sama, hingga akhirnya terjadi pertarungan 3 lawan 1. Keributan itu menjadi pusat perhatian sampai nggak lama Sanada Yukimura dan Rokuro datang ke tempat itu juga. Dan Sanada tertarik menjadikan Miyoshi bawahannya saat ia melihat kekuatan dari si biksu. Tapi tiba-tiba Izanami dengan polosnya datang ke tempat itu dengan hati senang karena udah memenangkan kue dangon dengan jumlah yang sangat banyak. Dan gak diduga setelah melihat wajah dan jepit rambut Izanami, Miyoshi berkata jika gadis itulah adiknya yang selama ini sedang ia cari, walau terlihat Izanami sama sekali gak mengenal Miyoshi. Sanada Yukimura akhirnya membawa Miyoshi ke penginapan di mana sang bisu menjelaskan, ia dan Izanami emang gak punya hubungan darah dan mereka bisa jadi kakak beradik karena sejak kecil diadopsi oleh kepala kuil Izumo bersama-sama. Walau kemudian saat berusia 10 tahun Miyoshi pergi berkelana hingga akhirnya ia menjadi seorang biksu. Izanami merasa aneh kalau emang mereka pernah tinggal bersama sewaktu kecil, kenapa ia sama sekali nggak mengingat Miyoshi. Yang ternyata tampang Miyoshi waktu kecil sangat berbeda dengan dia yang sekarang. Dan setelah menunjukkan gambarnya sewaktu kecil, Izanami pun membenarkan jika Miyoshi adalah kakaknya. Setelahnya, Sanada mengajak semua pendekar mandi bersama di kolam air panas. Dan di sini terjadi hal menarik di mana Sanada Yukimura penasaran ingin melihat Yuri itu pria atau wanita. Tapi si Yuri yang saat itu udah masuk ke kolam pria, nggak jadi mandi dan pergi karena tahu Sanada memperhatikannya. Sanada lalu berbincang dengan Saizu di mana ia memberitahu jika saat ini kakek sedang pergi berpetualang sambil mencari orang yang bisa memperbaiki senjatanya. Keesokan harinya, Sanada Yukimura menugaskan Rokuro, Saizu, dan Izanami menemaninya ke sebuah tempat bernama Kyo. Sementara sisanya diminta kembali ke istana Ueda. Dalam perjalanan, Sanada berkata jika mereka akan ke sebuah pesta teh di mana pesta itu akan dihadiri banyak tokoh-tokoh Jepang yang terkenal. Bahkan Masamune juga katanya akan datang ke sana. Dan bener aja karena Masamune udah bersiap pergi dan kedatangannya ke pesta itu nggak lain untuk merebut kembali Kushimitama. Anak buah Masamune lalu berkata apa Masamune nggak takut membuat keributan dengan Ieyasu yang sama-sama menginginkan ikat rambut itu juga. Namun Masamune bilang ia udah membohongi Ieyasu dengan berkata kalau Kushimitama yang ada pada Izanami itu palsu. Kembali ke Sanada Yukimura dan rombongan di mana mereka sedang beristirahat di sebuah kedai, sampai kemudian ada seorang anak yang memberitahu jika jalan menuju Kyo sedang ditutup karena baru-baru ini terjadi hujan lebat. Ia lalu menunjukkan jalan lain walau katanya itu bisa membuat mereka lebih lama sampai di sana. Tapi masalahnya saat mereka melewati jalan itu, banyak jebakan yang menyerang beruntung Miyoshi datang karena ia khawatir pada Izanami. Seseorang lalu menyerang kuda Izanami membuat kudanya mengamuk dan membawa Izanami pergi. Bahkan Sanada yang mencoba mengejar terkena jebakan dan hampir tewas jika Rokuro nggak menyelamatkannya. Saizu berhasil menyelamatkan Izanami namun mereka dihujani oleh bom bola dan kali ini giliran Yuri yang datang menyelamatkan keduanya. Dan ternyata jebakan-jebakan itu dipasang oleh anak tadi yang malah kagum karena rombongan Sanada bisa lolos dari semua jebakannya. Bahkan saking kagumnya ia meminta Sanada mempekerjakannya juga. Dan di sini si bocil mengungkapkan kenapa ia menaruh jebakan-jebakan itu karena ia sedang mencari seorang tuan yang hebat yang pantas untuk ia layani.
Dan Sanada dengan mudahnya menerima anak bernama Mochizuki Rokuro itu. Karena nama anak itu sama dengan Rokuro, Sanada berkata jika ia akan memanggil anak itu dengan nama Benmaru mulai saat ini. Meski udah diterima, Sanada Yukimura nggak mengajak Benmaru ke Kyo dan menyuruhnya menunggu mereka di penginapan. Sesampainya di Kyo, Sanada meminta Seizu dan yang lain menunggu di penginapan karena di perjamuan sama sekali nggak boleh menunjukkan senjata, dan karena itu ia pun hanya pergi berdua bersama Rokuro. Keduanya lalu ditemui seorang pria bernama Ishida Mitsunari, di mana Ishida nggak pakai basa-basi bilang kalau saat ini Ieyasu sedang memprovokasinya untuk memulai pertarungan. Nggak lama datang pria lain bernama Kanetsugu yang menyuruh Sanada menyapa Ieyasu, karena ia bilang dengan begitu Sanada akan melihat suatu hal yang menarik. Perjamuan pun dimulai. Masamune yang baru aja datang langsung mengeluarkan pedang dan menantang Sanada Yukimura bertarung. Walau di sana nggak boleh menggunakan senjata, Ieyasu sebagai tuan rumah memberikan pengecualian pada Date Masamune. Dan karena itu, Sanada Yukimura pun bersedia melayani Masamune. Pertarungan dilakukan di tengah perjamuan di mana Sanada hanya menghadapi Masamune menggunakan sebuah kipas. Awalnya Sanada Yukimura cuma menghindari serangan Masamune, tapi ia kemudian sengaja menjatuhkan diri dan dengan itu Sanada berhasil membuat pedang Masamune terlepas dari tangannya. Dan lucunya setelah itu malah Sanada Yukimura yang mengakui kekalahannya. Setelah perjamuan selesai, salah satu anak buah Ieyasu lalu menemui Sanada Yukimura yang malah dijadikan tersangka karena udah melakukan pertarungan tadi. Tapi malam harinya saat akan ditangkap, Sanada Yukimura melarikan diri dari kota itu. Karena itu, Ieyasu makin marah pada Sanada Yukimura dan memerintahkan Masamune untuk cepat menangkap pria itu. Sementara itu, Sanada dan pasukannya masih dikejar oleh para anak buah Ieyasu. Tapi kemudian, para pasukan pengejar itu diserang oleh bom bola dari Benmaru yang datang membantu. Namun karena suara ledakan itu juga, Rokuro khawatir kalau pasukan pengejar lain akan segera datang. Maka dari itu, Sanada memerintahkan Saizu dan Yuri untuk menghalau mereka. Keduanya lalu melihat kalau jalur yang akan dan udah mereka lalui udah ditutup oleh seseorang, membuat pasukan Sanada nggak bisa kemana-mana. Saat Saizu dan Yuri melaporkan hal itu pada Sanada Yukimura, orang yang menutup jalur tadi pun muncul. Yang gak lain adalah perbuatan Date Masamune beserta anak buahnya. Perang pun langsung terjadi antara para pendekar dengan banyak prajurit yang Masamune bawa. Walau kalah jumlah, di sini terlihat jika para pendekar lebih unggul dari semua prajurit itu. Setelah selesai, Sanada dan semua prajuritnya langsung menuju danau yang adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka lalui ke Ueda. Tapi kemudian dua ninja anak buah Masamune muncul dan melihat itu, Saizu langsung bersiap menyerang. Dua ninja itu yang melihat jurus Saizu tahu kalau lawannya adalah sang ninja jenius legendaris dan membuat keduanya melarikan diri. Namun Masamune lalu datang bersama semua prajuritnya yang tersisa. Namun hal mengejutkan kemudian terjadi karena tiba-tiba ada sebuah kapal besar yang langsung menembaki Masamune membuat pria itu mundur. Sanada Yukimura dan para pendekar lalu diajak naik ke kapal yang ternyata Kakei ada di sana juga. Kakei lalu mengenalkan teman-temannya pada kapten kapal bajak laut itu yang bernama Nezu Jinpachi. Jinpachi menyambut baik rombongan Sanada dan bahkan mengajak mereka berpesta. Hingga malam harinya, Sanada berhasil mengajak Jinpachi bergabung dengan ceramah no jutsu, walau awalnya Jinpachi bilang ia nggak suka terikat. Pagi hari pun tiba, dan saat sampai di daratan, Jinpachi pun ikut bersama rombongan pulang ke Ueda. 今度こそ金髪爆乳美女頼むぜ。 Malam harinya, Saizu menemui Sanada karena masih penasaran apa maksud Sanada Yukimura mengumpulkan 10 pendekar. Sanada lalu menggambar lambang yin dan yang dengan beberapa bulan sabit yang mengelilinginya, di mana Sanada bilang tanda itu menunjukkan 10 akar yang membentuk sifat segala sesuatu yang masing-masing mewakili satu elemen mirip para pendekar yang kini berada di pihaknya, yaitu Kakei yang mewakili logam hitam, Miyoshi yang bisa membuat tanah bergetar, Jinpachi yang bisa memanggil petir, Yuri yang bisa mengendalikan angin, Benmaru mewakili api, Ana sang elemen es, Sarutobi rumput karena ia bisa menguasai hutan, dan Rokuro mewakili air. Sedangkan Saizu mewakili cahaya dalam simbol yin dan yang, sementara Izanami mewakili bagian gelap dari simbol tersebut. Ia juga bilang orang yang mendapat kekuatan dari 10 akar akan mendapat kekuatan untuk mengubah dunia. Sementara itu, di sisi lain, Rokuro yang sedang tertidur tiba-tiba diserang oleh Ana.
karena sang gadis es menginginkan mata kanan si Rokuro. Ana bersiap mencongkel mata Rokuro, namun si Rokuro malah sengaja menusuk matanya agar Ana nggak bisa mendapatkan mata itu. Gak lama Sarutobi datang ke sana dan langsung menyerang Ana. Keributan itu didengar oleh para pendekar yang lain membuat Ana melarikan diri dengan terus dikejar oleh Sarutobi. Namun Sarutobi kemudian bisa dibekukan oleh gadis itu. Saat Sarutobi akan dihabisi, Saizu datang dan bisa mencegah hal tersebut. Izanami dan Yuri lalu datang ke tempat itu juga sementara Sanada melihat keadaan Rokuro yang semakin parah. Karena ternyata Ana menggunakan racun hitam pada senjatanya. Beruntung Sanada bisa menyelamatkan nyawa Rokuro menggunakan penawar racun walau enggak dengan mata kanan Rokuro yang menyimpan banyak rahasia. Kembali ke Ana yang mengatakan kalau keluarga dan teman itu hanyalah sebuah kepalsuan. Dan baginya kebenaran adalah membunuh atau dibunuh hingga Ana pun lalu menusuk tubuh Sarutobi. Setelahnya Ana kembali melarikan diri namun Saizu yang marah pada teman masa kecilnya itu bisa terus mengejar dan meminta penjelasan Ana. Yang ternyata Ana adalah mata-mata yang bekerja pada orang lain. Mendengar itu, Saizu berkata jika Ana hanya melakukan pekerjaannya, maka dari itu ia pun akan melakukan pekerjaannya juga sebagai ninja Sanada yaitu dengan membunuh si gadis es. Saizu menyerang Ana dan bisa lebih unggul dari si gadis es. Ia bahkan bisa menembus kekuatan es Ana dan berhasil menjatuhkannya. Saizu bertanya pada siapa Ana bekerja tapi Ana yang licik menyerang Saizu dari belakang hingga bisa membuatnya melarikan diri. Scene kembali pada Sanada di mana Sarutobi yang ternyata selamat melapor jika Ana adalah seorang pengkhianat. Selanjutnya Sanada mengajak Saizu dan Jinpachi berbincang tentang kekuatan kegelapan Izanami. Di mana katanya dulu saat kepala kuil menemukan Izanami ia udah tahu ada yang berbeda dari bayi itu. Dan bener aja karena kemudian saat Izanami menangis salah satu pendeta perempuan tiba-tiba hilang ditelan oleh kegelapan. Dan karena itu diketahui jika saat Izanami menangis ia bisa memanggil kegelapan dari neraka ke dunia ini. Dalam legenda konon disebutkan jika ada seseorang yang bisa melakukan itu dan ia dikenal sebagai Dewi Pembunuhan dan Pembantaian. Dan selama ini semua orang salah mengartikan Kushimitama karena sebenarnya jepit rambut itulah yang menyegel kekuatan kegelapan dari Izanami untuk melindungi dunia. Dan gak diduga ternyata Izanami mendengar semua kata-kata Sanada dan sangat bersedih karenanya. Scene lalu berpindah pada Ana di mana ia menemui kelompoknya yang diketuai oleh si Hanzo. Dan kelompok itu ternyata punya tujuan menguasai seluruh negeri dari balik bayang-bayang dengan memanfaatkan siapapun yang akan menjadi penguasa. Dan katanya untuk mencapai itu mereka membutuhkan kekuatan dari Kushimitama. Setelah pengkhianatan Ana dan tahu kebenaran tentang Izanami, semua pendekar mulai berlatih dengan giat karena mereka ingin melindungi Izanami. Sementara itu, Istana Ueda didatangi Ishida dan Kanetsugu yang ingin menyampaikan sesuatu pada Sanada Yukimura. Beralih pada Saizu yang sedang menjaga Izanami, namun dia kemudian diserang oleh seseorang yang ternyata adalah perbuatan Hanzo Hattori. Hanzo berkata ia akan membunuh semua pendekar sebelum membawa Kushimitama pergi. Dan Hanzo menamakan kelompoknya dengan perkumpulan 5 Iga yang katanya kekuatan mereka melebihi semua pendekar Sanada. Scene berpindah pada Sarutobi yang tiba-tiba didatangi oleh banyak kupu-kupu. Ia pun menghindari kupu-kupu itu sampai ke tempat Kakei hingga salah satu anggota Iga yang bisa mengendalikan serangga bernama Kaiyo menunjukkan dirinya. Kaiyo bilang ia sangat dendam pada pendekar Sanada terlebih pada Kakei karena ternyata Kaiyo ini adalah kakak dari Okatsu yang sebelumnya udah tewas di tangan Kakei. Di tempat lain, Miyoshi dan Benmaru didatangi anggota Iga yang lain dan langsung menyerang mereka. Kembali ke Sanada, di mana Ishida dan Kanetsugu ternyata berniat mengkudeta dan perang melawan Ieyasu. Karena sebagai penguasa, ia udah melakukan banyak kejahatan. Bahkan keduanya bilang mereka udah menyiapkan banyak sekutu untuk melawan Ieyasu. Sanada lalu berkata jangan gegabah menghadapi Ieyasu. Dan mendengar itu, Ishida bilang andai mereka punya kekuatan untuk membalikan dunia. Dan Sanada menjawab kalau kekuatan besar hanya akan mendatangkan bencana. Kembali ke pertarungan Saizu dan Hanzo hingga nggak lama Izanami datang ke sana dan berhasil diikat oleh si Hanzo. Sementara di pertarungan lain, Sarutobi dan Kakei kesulitan melawan sang pengendali serangga. Apalagi Kaiyo lalu bisa menciptakan banyak belalang besar, namun Kakei menggunakan senjata barunya yang bisa meledakkan belalang-belalang itu.
Sarutobi berhasil mendekati Kaiyo, tapi wanita itu malah mencium Sarutobi yang ternyata di mulut Kaiyo terdapat racun yang membuat Sarutobi jatuh seketika. Gak hanya Sarutobi, karena tanpa sadar Kakei kesulitan berdiri karena Kaiyo menaruh semut-semut kecil di kakinya. Hingga setelahnya Kaiyo bisa menjatuhkan Kakei dengan banyak serangga terbang. Beralih ke Miyoshi yang melawan Byakugun, dan keduanya ini mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung. Walau wanita, ternyata kekuatan Byakugun ada di atas sang biksu. Bahkan ia bisa menghajar Miyoshi habis-habisan. Scene berpindah lagi ke Saizu di mana Izanami yang melihat si ninja legendaris terdesak, tanpa sadar mengeluarkan kekuatannya. Melihat itu, Hanzo malah memancing kemarahan Izanami dengan menyalahkannya atas semua yang telah terjadi. Sementara itu, di tengah kota Yuri sedang bertarung dengan anggota Iga yang bernama Raizu. Yuri bisa menebas Raizu, tapi ternyata pria itu bisa menggunakan darahnya sebagai senjata yang menyerang balik si Yuri. Beralih ke Jinpachi yang sedang memancing dengan Veronica, panther kesayangannya. Tapi tiba-tiba air danau berubah menjadi es yang tentu aja adalah ulah dari si Ana. Ana lalu membuat lingkaran es untuk mengurung Jinpachi hingga keduanya lalu bertarung di dalam lingkaran es tersebut. Hingga si Ana berhasil membuat seluruh tubuh Jinpachi membeku. Pindah lagi ke Saizu di mana ternyata ia nggak bisa menang dari Hanzo karena Ana udah memberitahukan semua kemampuan Saizu pada si ninja jahat. Tapi Saizu bilang ia nggak akan kalah cuma karena hal tersebut, dan karena itu Saizu meminta Izanami berhenti menangis. Izanami terus menyalahkan dirinya sendiri yang nggak punya kekuatan dan nggak bisa bertarung seperti pendekar yang lain. Hingga kemudian di alam bawah sadarnya Izanami ditemui sosok sang dewi yang bilang akan memberikan kekuatan pada gadis itu. Dengan syarat Izanami harus membuka jepit rambutnya. Tali yang mengikat Izanami pun tiba-tiba terlepas dan ia membuang Kushimitama-nya. Yang terjadi setelahnya, langit menjadi gelap karena matahari tiba-tiba tertutup kegelapan. Melihat itu, Hanzo akhirnya sadar kalau Izanami adalah perwujudan dari sang dewi pembantaian. Dan karena itu ia berpikir jika mendapatkan Kushimitama maka dirinya bisa mengendalikan kekuatan Izanami. Nggak lama Sanada dan Rokuro datang ke tempat itu, di mana Sanada bertanya, orang bodoh seperti Hanzo untuk apa menggunakan kekuatan itu? Hanzo lalu menjawab jika ia akan menjadikan Izanami seperti alatnya, membuat Saizu marah dan kembali menyerang si ninja jahat. Hanzo lalu mencoba mengendalikan kekuatan kegelapan dengan Kushimitama, namun kegelapan itu udah terlalu besar dan malah si Hanzo yang ditelan oleh kegelapan tersebut. Rokuro lalu memberitahu isi tulisan di bawah kuil Izumo pada Saizu, di mana itu berisi sebuah ramalan yang menyebutkan jika hanya orang yang memiliki hati luas dan juga kuatlah yang bisa menyegelnya kembali. Dengan kata lain, jika ada orang yang mau mengorbankan dirinya secara sukarela untuk ditelan sang kegelapan, maka kegelapan itu akan otomatis menghilang. Karena itu, Rokuro pun bersedia mengorbankan dirinya, namun Saizu berhasil mencegah hal itu. Karena Saizu nggak percaya pada ramalan dan bilang ia akan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Saizu mencoba menebas kegelapan sambil terus memanggil nama Izanami. Dan tiba-tiba ia mendapat kekuatan dari Kushimitama yang melindungi tubuh Saizu membuatnya bisa menerobos masuk ke dalam kegelapan. Di tempat lain, Benmaru membuatkan sarung tangan peledak untuk Miyoshi, yang lalu beradu pukulan dengan Byakugun dan berhasil mengalahkannya. Beralih pada si pengendali serangga, yang karena terjadi kegelapan membuat serangga-serangga itu ketakutan hingga Sarutobi dan Kakei terbebas. Hingga akhirnya Sarutobi berhasil mengikat si gadis serangga dengan akar beracun. Begitupun Yuri yang sangat suka pada darah bisa bangkit dan malah terlihat senang bertarung dengan Raizu. Dan kemudian ia pun bisa menghabisi pria itu hingga hancur berkeping-keping. Sementara Ana yang ingin mengambil pedangnya kembali dikejutkan oleh Jinpachi yang bisa mengaliri pedang itu dengan listrik. Hingga ia membawa Ana yang pingsan pergi dari sana. Scene berpindah lagi pada Saizu di dalam kegelapan yang berhasil menemukan Izanami. Namun terlihat kepribadian sang dewi ada dalam tubuh gadis itu juga. Saizu mencoba menyadarkan Izanami yang hatinya hampir dikuasai sepenuhnya oleh kegelapan. Dengan berkata Izanami bukanlah dewi pembantai melainkan salah satu dari 10 pendekar. Hingga akhirnya cahaya dari Saizu berhasil menyadarkan Izanami dan kegelapan lalu membentuk lambang Yin dan Yang. Cahaya pun menang dari kegelapan dan membuat langit kembali terang. Sementara itu si Ana menyadari kesalahannya karena emang ia mau bergabung dengan Iga karena dimanfaatkan oleh Hanzo. Di mana Ana ini dulunya adalah seorang putri raja dari suatu negeri.
Hingga suatu hari, negaranya hancur dan ia kehilangan orang tua juga lambang kekuasaan keluarganya yang berbentuk sebuah kunai emas. Dan di sana Hanzo pun datang dan bilang ia akan memberikan anak kunai emasnya jika gadis itu mau bekerja sama. Tapi ternyata kunai emas yang diberikan Hanzo itu palsu. Di scene akhir, kita akan melihat para pendekar yang kembali berkumpul di Istana Ueda dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue Gondru undur dan gak yakin movie pamit. Bye-bye!